Silakan Pak. Ya. Mulai menempati tempat duduk ya. Mulai duduk Pak. Intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, ragu-ragu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sahabat Pengayoman. Senang sekali dapat menyapa Anda pagi ini di Geraha Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tentunya saya ingin menyapa dan menyambut teman-teman yang telah hadir ke sini, teman-teman yang akan memberikan pengaduan, tapi juga bukan hanya yang hadir di sini, banyak juga teman-teman yang telah terhubung dengan ruang Zoom dan kanal media sosial Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tentunya tujuan acara hari ini adalah seperti semangat yang Pak Menteri katakan, bahwa pertanyaan atau aduan ini tidak hanya akan dijawab, tapi akan langsung diarahkan, dicarikan solusi untuk mengatasinya. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya Sheila Purnama akan memandu jalannya diskusi. Namun tentunya saya tidak akan sendiri, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyambut tuan rumah kita pagi hari ini, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Hendro Pandowo, MSI. Selamat pagi Pak. Mbak Sheila. Sehat Pak, bagaimana semangatnya hari ini? Sehat. Luar Semangat. biasa. Selamat pagi semuanya. Silakan Mbak Sheila. Oh boleh duduk, Ya, baik. ya. Saya nunggu di sini duduk Pak, silakan Silakan, Pak. Mbak Sheila. Ini luar biasa sekali kalau kata Pak Menteri ini, Geraha Pengayoman ini adalah rumah kita bersama. Ya. Karena memang semangatnya adalah siapapun, dari kalangan apapun masyarakat Indonesia dapat datang dan menyampaikan aduan, keluhan, serta pertanyaan terkait pelayanan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Terobosan Pak Menteri luar biasa. Luar biasa Tapi Pak. di episode pertama kelihatannya Pak Menteri ada. Hadir, Episode Pak. kedua ini apa tidak ada beliau? Di mana? Mbak Sheila, Bapak coba. Ibu sekalian dan juga Ya. Pak Hendro, jangan khawatir, Pak Menteri ini juga akan bergabung bersama kita hari ini. Tapi memang karena kesibukan beliau dan beliau masih ada di Maluku Utara untuk bertugas, Pak Menteri akan terhubung bersama kita melalui kamar Zoom. Langsung saja kita akan sapa, selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi Pak Menteri. Terima kasih Mbak Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman BIMTI dan seluruh direktur BIMTI Pratama, Kakanwil seluruh Indonesia, dan di Maluku Utara bersama dengan Sekjen Pak Nibinta dan didampingi oleh staf khusus dalam rangka satu acara yang berlangsung di Maluku Utara. Saya mohon maaf, saya belum mandi, baru tiba, tapi karena ini sebuah tanggung jawab dan program yang sangat baik untuk mendengar masukan dari masyarakat seluruh Indonesia, kami semua sekarang bisa hadir lewat Zoom. Karena itu saya berharap apapun keluhan Bapak Ibu semua terkait dengan layanan publik di Kementerian Hukum, sekali lagi ini adalah bagian dari upaya kami semua untuk melakukan perbaikan. Mudah-mudahan ada yang hari ini yang menemui kendala, menemui masalah, hari ini pun bisa kita selesaikan. Tapi dengan demikian juga kalaupun memerlukan waktu, beri kesempatan dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah sepanjang itu benar apa adanya, laporan pengaduan itu pasti kami tindak lanjuti. Terima kasih Mbak Sheila. Baik, terima kasih Pak Menteri untuk arahan dan semangatnya pagi hari ini. Izin Pak Menteri dan juga Pak Irjen, kita akan masuk ke sesi pertama program luar biasa kita hari ini. Pasti ada solusi. Bapak Ibu boleh menjawab saya dengan pasti ada solusi. Boleh ya? Boleh kita coba ya. Setiap ada masalah, Pasti ada solusi. luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama yang akan kami buka dari pertanyaan yang akan diarahkan untuk layanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bagaimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI merupakan unit di bawah Kementerian Hukum yang memberikan layanan dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Layanan DJKI sendiri mencakup antara lain hak cipta, merek, paten, dan berbagai layanan kekayaan intelektual lainnya. Nah, kita akan memulai
membuka pertanyaan dari yang sudah hadir di sini terlebih dahulu. Saya akan menyapa Bapak Rohmali Zultan. Sudah hadir bersama kami? Baik, sedikit Pak Menteri dan juga Pak Irjen, saya akan memberikan pengantar. Pertanyaannya ini terkait dengan pencatatan perubahan kepemilikan merek yang diminta DJKI. Ini dianggap terlalu banyak dan menyusahkan pemohon seperti itu. Pak Rohmali, silahkan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menteri, perkenalkan nama saya Rohmali Sultan, teman-teman biasa panggil Mali. Pak Dirjen, Pak Irjen, mohon maaf. Pertanyaannya terkait dengan pencatatan perubahan kepemilikan merek Pak. Jadi Direktorat Merek saat ini meminta sejumlah dokumen yang berpotensi memberatkan pemilik merek. Nah, alih-alih membebankan dokumen yang terlalu kompleks untuk membuktikan terjadinya perubahan kepemilikan, kami menanyakan kenapa Kemenkum tidak mengembalikan fungsi Dirjen Haki sebagai pencatat dan memberlakukan pasal 69 Permenkum nomor 5 tahun 2026. Jadi organisasi kami, AKHKI, berpendapat bahwa mengumumkan perubahan kepemilikan dan memberi kesempatan pada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan perubahan tersebut jauh lebih sesuai prosedur dibandingkan dengan menambah beban pembuktian yang justru memperlama dan mohon maaf memperumit proses pencatatan. Demikian pertanyaan yang pertama. Baik, saya persilahkan kepada Pak Menteri untuk bisa menanggapi. Silakan Pak DJKI. Terima kasih Pak Rohmali atas pertanyaannya, Pak Irjen, Bapak Menteri Hukum yang kami hormati. Ini sejak Permenkum nomor 5 tahun 2026 memang ada tambahan terkait dengan pengalihan hak, syaratnya adalah pengesahan badan hukum. Ini sebenarnya justru untuk melindungi para pemilik hak atau pemegang hak merek itu sendiri. Karena agar jangan sampai ada proses pengalihan hak si pemilik merek itu sendiri tidak tahu. Ini pernah terjadi kasus seperti itu, justru dengan adanya Permenkum nomor 5 tahun 2026 ini kita bagaimana memproteksi para pemegang pemilik merek ini benar-benar terjaga, sehingga memang kita meminta agar proses pengalihan hak tersebut harus melampirkan pengesahan badan hukum. Jadi hanya satu itu tambahan, bukan banyak. Jadi jangan proses pencatatan saja, kalau menurut saya itu sangat pasif, tapi ini kan ada pengalihan yang bersifat konstitutif, hak milik orang lain dialihkan. Mungkin demikian. Mali? Lalu kami juga menanyakan masalah pengumuman Pak, karena kan kalau di Permenkum itu ada aturan bahwa pencatatan perubahan kepemilikan itu harus diumumkan ulang begitu. Ya. Nah itu kebijakan dari Dirjen Haki nanti seperti apa Pak? Ya, ini Permenkumnya memang baru. Ya, kita menyadari sekarang sedang membangun sistem, ya, mengembangkan sistem terkait dengan proses pengalihan hak ini pasca permohonan. Ya, sudah ada beberapa hal yang sudah kita upload, sudah kita umumkan. Namun khusus untuk ini memang sedang pengembangan. Nanti di sini ada Direktur TI, ya, mengikutinya dari Maluku juga akan percepat ini prosesnya. Jadi ini karena amanat undang-undang, ya, amanat permen, kita akan percepat proses pengumuman yang tersedia di dalam sistem. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohmali dan juga Bapak. Tadi sudah dijawab, Pak Menteri ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, terima kasih. Masukannya sangat baik. Saya tahu bahwa terkait dengan hak kekayaan intelektual ini kan sesuatu barang yang tidak berwujud ya. Karena itu dibutuhkan sebuah regulasi untuk memastikan memberi kepastian hukum kepada terutama kepada ahli waris. Karena itulah diperlukan sistem yang sangat baik yang sementara sekarang kita kembangkan untuk diintegrasikan ke dalam sistem seperti yang saya janjikan beberapa waktu yang lalu. Di akhir Agustus ataupun di awal September semuanya bisa berjalan secara baik, apalagi tidak usah khawatir karena nanti kita akan terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK di
Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, akta untuk mengakses akta kematian, kalau itu mau terjadi peralihan, itu nanti pasti prosesnya akan cepat. Jadi sekali lagi saya mohon pengertian teman-teman bahwa dengan perubahan regulasi yang baru ini, tidak ada kepentingan apa-apa selain untuk memastikan bahwa proses peralihan hak itu dalam rangka untuk memberi perlindungan maksimum kepada siapa yang berhak. Jadi itu filosofinya yang kita tuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri dan juga terima kasih Pak Irwan untuk jawabannya. Kita izin Pak Menteri untuk lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Silakan, silakan. Baik, kita akan ke Mbak Risti Wulansari. Telah hadir di sini. Selamat pagi Mbak Risti. Selamat pagi Mbak. Selamat Iya, pagi Pak. ini pertanyaannya terkait penambahan syarat untuk pengajuan permohonan merek bagi entitas hukum asing ya Mbak ya. Betul. Silahkan Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Pak Menteri, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Direktur sekalian. Izin saya mau bertanya. Permenkum nomor 5 tahun 2026 menambahkan sejumlah syarat baru untuk pengajuan permohonan merek bagi entitas hukum asing berupa akta perusahaan dan terjemahan tersumpah. Bagaimana kebijakan Kemenkum untuk memastikan bahwa pemohon tidak mengeluarkan biaya dan waktu persiapan yang lebih banyak dibandingkan sebelum berlakunya Permenkum yang berpotensi bermuara kepada keengganan berinvestasi? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, silahkan Pak Menteri untuk ditanggapi pertanyaannya. Prinsipnya tadi seperti saya minta lalu lintasnya karena Pak Irjen ada, ya, biar Pak Irjen yang akan mendistribusinya kepada unit kerja dalam kepada siapa ditujukan pertanyaan itu. Baik, siap Pak Menteri. Silakan Pak Irjen mungkin bisa didelegasikan. Ya, silakan untuk Pak Dirjen untuk menjawab pertanyaan dari Bu Vivi ya, Bu Vivi. Iya Pak. terima Silakan. Bu Risti ya, terima kasih. Tadi berdiri, sekarang berdiri juga dong. Berdiri lagi. Iya, berdiri juga. Bu Vivi berdiri. Bu Risti berdiri, saya Ya. berdiri. Siap. Asalkan jangan lupa duduk ya Pak ya. Jangan lupa duduk. Ya, Bu Risti, memang lagi-lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, terbitnya Permenkum nomor 5 tahun 2006 ini untuk pertama mengoptimalkan proteksi dan juga kepastian hukum, meningkat kepastian hukum. Nah, untuk entitas asing terkait dengan proses pendaftaran merek itu tidak diwajibkan untuk terjemahan tersumpah, tapi untuk proses pengalihan hak saja. Pengalihan hak saja, maka itu butuh terjemahan terkait dengan badan usahanya dan juga bukti prioritas. Jadi ini tadi lagi-lagi agar jangan proses pengalihan hak itu jangan menjadi korban si pemilik hak tanpa ada sepengetahuannya terjadi peristiwa-peristiwa yang bisa merugikan kepemilikannya secara perdata. Mungkin demikian. Ada lagi yang Terima ingin? kasih Pak. Soalnya concernnya itu lebih kepada jangka waktu Pak pemenuhan untuk pengajuan. Karena merek itu kan first to file, siapa duluan gitu Pak ya. Ketika harus ada kewajiban mengajukan akta perusahaan, tentunya membutuhkan waktu yang lebih gitu ya Pak. Sehingga itu ada menjadi concern bagi kami. Terima kasih Pak. Pak Herman, jawabannya. tadi ada pertanyaan beliau terkait dengan penambahan biaya. Yes. Dan sampai adanya, boleh berjawab mungkin Pak Herman. Ya, untuk terjemahan tersumpah. Untuk di kita tidak ada biaya, tapi tentu ada nanti kalau misalnya dari proses pengalihan hak, tentu karena dia dokumen asing, ada biaya untuk proses terjemahan tadi kepada penerjemah tersumpah. Jadi bukan di DJKI, tapi kepada pihak ketiga, kepada profesional para mereka profesi sebagai penerjemah tersumpah. Mungkin kan. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih, kasih Bu. Mbak Terima kasih, Pak. Risti. Terima kasih Pak Herman. Pak Menteri ada yang ingin ditambahkan? Iya, sekali lagi tadi sudah sangat clear ya, bahwa Kementerian Hukum kalaupun ada biaya itu tidak boleh ditentukan serta-merta. Kementerian Hukum tidak mewajibkan ataupun memungut biaya sepanjang tidak diatur dalam peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Hukum. Jadi PP-nya sudah ada, jadi tarifnya pun sudah ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, nanti kalau ada yang terkait dengan pengalihannya, biayanya itu bukan berarti ada di Kementerian Hukum. Tetapi karena sesuatu yang harus diterjemahkan, sekali lagi tentu itu membutuhkan
biaya di luar dari Kementerian Hukum untuk bagi mereka yang memiliki keahlian atau keahlian tertentu ya, terutama untuk menerjemahkan dokumen yang memang dibutuhkan sebagai sebuah regulasi internasional, terutama hukum domestik kita. Jadi prinsipnya sekali lagi kepada teman-teman semua yang punya keinginan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, khususnya merek dan ataupun merek internasional, saya pikir teman-teman sudah paham semuanya. Kita punya protokol Madrid ya, dan seluruh negara anggota WIPO itu sudah memiliki mekanisme yang sama. Karena itu saya berharap merek-merek nasional pun di kita di Indonesia, saya berharap gunakan kesempatan lewat protokol Madrid untuk mendaftarkan merek-merek Indonesia juga ke negara-negara yang dianggap potensial untuk kita masuk sebagai pasar berikut produk-produk yang ada di kita. Jadi saya berharap bukan hanya isu terkait dengan merek asing yang terkenal yang mendaftarkan mereknya lewat protokol Madrid ke Indonesia, tetapi sekarang kita dorong agar merek-merek terkenal yang merupakan merek kebanggaan Indonesia itu wajib untuk kita dorong dan kita siap memfasilitasi itu. Begitu Mbak Sila. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Mbak Sela mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kalau gitu Pak Irjen, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan yang sudah Pak Menteri sebutkan tadi, sedikit tuh sudah keluar ya Pak. Pertanyaannya akan datang dari Mbak Dwi Anita Daruherdani. Selamat pagi Mbak. Ini terkait dengan permohonan dengan prioritas dan Madrid Protokol Pak. Ya, Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Irjen dan Pak Dirjen serta para direktur. Pertanyaan kami adalah Indonesia merupakan, ini melanjutkan tadi mengenai Madrid Protokol, Indonesia adalah merupakan bagian dari sistem merek internasional, utamanya terkait dengan permohonan dengan prioritas di mana 6 bulan dari negara asal, dari filing date di negara asal, dan juga mengenai Madrid Protokol di mana biasanya kalau dari luar masuk ke Indonesia akan membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk bisa sampai ke DJKI. Nah, kemudian bagaimana kebijakan Kementerian Hukum untuk memastikan bahwa Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan konvensi-konvensi tersebut dalam rangka percepatan pemeriksaan merek yang hanya 3-4 bulan dari tanggal permohonan. Terima kasih. Baik, pada dasarnya juga pertanyaannya kembali ke keinginan untuk adanya percepatan dalam pelayanan hukum ya Mbak ya. Pak Irjen boleh ditanggapi terlebih dulu? Langsung kepada boleh, Dirjen silahkan. KI aja. Pak Dirjen, Pak Herman. silahkan Pak Herman. Ya, terima kasih Bu Dwi ya, Bapak Ibu sekalian. Memang semangatnya kita semua tentu, apalagi para pelaku industri ekonomi tentu ingin cepat mendapatkan pelayanan ya. Di sini memang kita juga memberikan layanan bagaimana kita sudah masuk dalam mekanisme ekosistem protokol Madrid. Maka di sini untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik, maka di protokol Madrid itu sendiri ada namanya Madrid Monitor, bisa melihat dan mendeteksi apabila mau mendaftarkan merek terkenal ataupun merek luar negeri, apakah sudah ada merek-merek tersebut di negara yang bersangkutan. Dan kemudian nanti ada PDKI juga, pangkalan data kekayaan intelektual. Jadi dua sistem ini bisa kita gunakan. Dan ini perlu juga teman-teman ketahui bahwa semangatnya di negara-negara lain justru ingin mempercepat layanan. Jadi kalau semangatnya dulu 6 bulan sudah cukup cepat, tapi negara tetangga kita, misalnya Filipina itu udah 3,5 bulan. Bahkan Thailand, roadmap KI mereka akan membuat semangat untuk 3 bulan. Nah, ini karena sekarang persaingan usaha kan juga semakin ketat, maka kalau kita berlama-lama tentu ini juga akan mengurangi kesempatan bisnis bagi para pelaku usaha. Jadi DJKI sekarang bisa kami katakan dari semula udah tahunan, sekarang udah 6 bulan. Ya, arahan Pak Menteri kita juga pengen lebih cepat, jangan kalah dengan negara lain. Nah, sekarang sedang direvisi, nanti Pak Menteri akan bisa menjelaskan. Kita pastikan ya protokol Madrid juga nanti teman-teman bisa menggunakan, tetap bisa melakukan monitoring di monitor Madrid tersebut dan juga menggunakan PDKI bila memang ada proses pendaftaran yang lintas negara. Mungkin demikian.
Baik, terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Menteri. Nah, dalam kesempatan ini mohon izin Pak Menteri, kami kebetulan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual, sebetulnya kami memperoleh banyak pertanyaan dari teman-teman anggota AKHKI Pak Menteri. Nah, tetapi karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menyampaikan seluruhnya, tapi kami mohon kesediaan Bapak Menteri berkenan di kemudian hari bisa mengundang kami bisa bertemu dengan Bapak dengan anggota AKHKI untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Menteri. Baik Mbak Anita, terima kasih. Pak Menteri silahkan mungkin ingin ditanggapi. Baik, teman-teman semua, terutama teman-teman konsultan kekayaan intelektual dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa negara sudah lebih cepat dibandingkan kita. Ya, Thailand tadi sudah disebut dan ada beberapa negara lagi yang jauh lebih cepat. Sementara kita berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang kan waktunya 6 bulan. Saya sudah minta untuk dilakukan revisi undang-undang tentang merek. Saya minta agar dilakukan karena nanti semua kita akan menggunakan artificial intelligence untuk pemeriksaan substantifnya. Semua dilakukan secara paralel semua, sehingga saya minta kemarin Direktorat Jenderal KI untuk melakukan kajian dan ternyata teman-teman di DJKI dengan bantuan artificial intelligence yang nanti sedikit lagi akan kita kembangkan, mudah-mudahan tahun ini selesai. Rancangan undang-undang merek kita revisi, jangankan 6 bulan, jangankan 3,5 bulan. Komitmen Kementerian Hukum hanya butuh waktu 30 hari untuk penyelesaian pendaftaran merek. Itu yang kita tuju sekarang. 30 hari ya Pak Dirjen ya? Siap Pak. Siap. Simulasi yang kita sudah lakukan 30 hari memungkinkan untuk itu. Pak Dirjen? Siapa Pak? Jadi akan kita percepat Bapak, tentu seperti arahan Bapak kita menggunakan AI dan pemeriksaan kita akan percepat. Tentu harapan kita memenuhi tadi permintaan Pak Menteri, paling 30 proses pemeriksaan publikasi dan pemeriksaan substantif berlangsung secara simultan bersamaan dan kemudian nanti langsung terbit di hari ke-31 mungkin Pak. Jadi terbit. Mudah-mudahan dengan revisinya undang-undang sesuai dengan arahan Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati, dengan demikian kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan dalam proses yang normal, kita belum bicara yang fast track nantinya ya. Kalau ini kita bisa lakukan, maka kita akan menjadi negara yang tercepat di dunia. Bukan hanya cepat, tetapi juga bisa memastikan kepastian hukum dan perlindungan merek-merek internasional dengan koneksi dan jaringan yang kita miliki di WIPO sebagai standar kita untuk bisa saling melihat dan memberi peringatan ataupun warning kepada DJKI jikalau kemudian ternyata proses percepatan ini itu bisa mengganggu pendaftaran merek-merek internasional ataupun pendaftar merek-merek terkenal dari negara-negara sahabat untuk bisa kita kecualikan. Jadi inilah upaya yang kami bangun di antara semua teman-teman di Kementerian Hukum, terutama di Dirjen Kekayaan Intelektual, kemudian Administrasi Hukum Umum dengan digitalisasi. Sekali lagi dengan dukungan semua teman-teman di UK1, Pak Sekjen sebagai Ketua Tim Transformasi Digital dan semua Direktur TI yang ada di masing-masing UK1, inilah yang kita mau tuju. Dengan 1 bulan bukan hanya cepat, tetapi kita ingin memastikan bahwa proses pemeriksaan yang selama ini masih berlangsung sangat lama, yang seharusnya dengan menggunakan teknologi informasi, utamanya artificial intelligence, itu pemeriksaan pada pokoknya, pemeriksaan substantif itu akan jauh lebih cepat untuk kita bisa eksekusi. Begitu Mbak Sila ya. Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Hermawan untuk tanggapannya. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan yang kedua, keinginan untuk bertemu. Yes. Satu, kita akan jadwalkan.
Saya tahu salah satu materi pasti yang akan disampaikan adalah menyangkut soal perpanjangan masa tugas atau usia dari konsultan kekayaan intelektual. Saya yakin pasti salah satunya itu. Putri Arita. Betul Mbak Anita? Betul katanya Pak, angkat jempol dia. Baik. Demikian Pak. Baik, terima Ya, kasih cukup, untuk cukup. tanggapannya Pak Menteri. Pak Menteri dan juga Pak Irjen, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kali ini kita akan menyapa teman kita, rekan kita yang tergabung dalam kamar Zoom. Saya akan mencoba menghubungi Mas Arif Rohman dari sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Arif. Dulu mic-nya, ya. Selamat pagi Mas Ella. Baik, Selamat pagi, Mas Pak Arif, Arif. ini pertanyaannya katanya terkait konsultan kekayaan intelektual mengatur batas usia pensiun dan protokol. Ini tadi sebenarnya juga sedikit disinggung oleh Pak Menteri. Pak Arif, langsung saja silakan Pak. Iya, saya kagum dengan kemampuan Pak Menteri membaca. Ya, Pak Menteri dan Pak Dirjen, Pak Irjen, Bapak-Bapak Direktur sekalian, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama betul terkait dengan usia konsultan. Pasal 25 PP nomor 100 tahun 2021 tentang konsultan kekayaan intelektual mengatur mengenai usia pensiun. Nah, ini mohon izin Bapak-bapak sekalian, kami pandang kurang tepat. Ini karena konsultan KI adalah jabatan profesional, bukan pejabat negara, bukan pejabat pemerintah. Konsultan KI tidak bertanggung jawab kepada negara, Pak, tapi bertanggung jawab kepada klien. Nah, konsultan KI ini berbeda dengan notaris yang merupakan pejabat negara atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab kepada negara. Konsultan KI tidak membuat akta otentik, sedangkan notaris membuat akta otentik. Nah, oleh karena itu dalam pandangan kami tidak selayaknya pemerintah mengatur atau membatasi usia konsultan KI. Poin kedua yang ini belum teramalkan oleh Pak Menteri terkait dengan penunjukan protokol Pak Menteri. Jadi di pasal 13 di PP yang sama itu seorang konsultan KI diminta untuk menunjuk protokol. Nah, ini menurut kami juga belum tepat karena secara alami, secara naturally seorang konsultan tidak perlu menunjuk pemegang protokol karena kantor masing-masing dari konsultan akan mengurus pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan KI bersangkutan ketika ia berhalangan melaksanakan pekerjaannya. Sudah itu harus dipertimbangkan juga adanya kewajiban menjaga rahasia ketika suatu perkara dilimpahkan kepada konsultan lain, akan ada kemungkinan bocornya rahasia. Belum tentu juga seorang klien itu berkenan perkaranya itu dipegang oleh protokol. Nah, pertimbangan lain adalah bahwa dalam hal pengalihan pekerjaan ke konsultan lain itu pas sudah barang tentu berkaitan dengan daftar klien. Nah, daftar klien ini merupakan aset Pak dari konsultan KI. Selain mempunyai nilai ekonomis, itu juga berarti sebenarnya daftar klien ini bisa diwariskan. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, sepertinya penunjukan protokol ini belum sesuai Pak dengan sifat dari konsultan kekayaan intelektual. Nah, itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Mohon tanggapan dan arahan Bapak. Baik, Mas Arif, terima kasih. Nampaknya Mbak Nita memang nggak perlu sampai ketemu, tapi langsung udah ditanya oleh penanya selanjutnya gitu Mas Arif. Mohon izin Pak Baik, Irjen Mas Ella, mengirim pertanyaan keempat dari Pak Arif ada beberapa pertanyaan. Sebelum dibulatkan Pak Menteri, biasa kita lempar kepada Dirjen KI dulu. Semangat Pak Herman. Silakan Pak Herman. Mungkin tadi Pak Menteri mengatakan akan memberikan waktu untuk bertemu dan nanti membahas terkait dengan konsultan ya. Iya. Jadi saya rasa nanti bisa disampaikan pada satu forum dengan Bapak Menteri
Namun kami perlu informasikan memang di dalam Perpres nomor 100 tahun 2021 tersebut, di sana ada beberapa kriteria dan di situ disebutkan dapat diperpanjang. Jadi sekali lagi digarisbawahi dapat diperpanjang. Dan permohonan kepada kami juga ada menyatakan bahwa kami tidak memperpanjang. Seperti kemarin ada beberapa ya, mungkin 5 atau 6 konsultan menyampaikan surat, mengajukan surat kepada permohonan kepada kami untuk diteruskan pada Pak Menteri untuk tidak memperpanjang usia sebagai konsultan KI. Jadi ini ya, tidak semuanya mereka ingin memperpanjang, ternyata ada juga yang tidak ingin memperpanjang. Nah, jadi ini nanti bagaimana mungkin nanti diberikan ruang nanti konsultasi ataupun bincang-bincang dengan Pak Menteri. Terima kasih. Oke, ya. Baik, demikian Pak Menteri, nampaknya terkait dengan hal ini memang lebih enak ketemu langsung dan dibahas sambil ngobrol ketemu langsung gitu Pak Menteri ya. Tapi boleh mungkin Pak Menteri menyampaikan tanggapannya Pak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak siapa lagi tadi? Pak Arief. Pak Arief. Pak Arief ya, Pak Arief terkait usia, Perpres memberi ruang untuk ada perpanjangan. Sebagaimana halnya kalau boleh saya menganalogikan, notaris juga kemarin kan sama, bahkan lebih apa ya, karena usia pensiun notaris itu di awalnya kan umurnya sudah ditentukan di dalam undang-undang. Tapi mereka lebih progresif melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa umur masa jabatannya boleh diperpanjang, dapat diperpanjang. Kalau untuk profesi konsultan di Perpres sudah normanya menyatakan dapat. Karena kalau semuanya tiba-tiba diperpanjang tanpa pemeriksaan lebih awal, kan walaupun konsultan ada tanggung jawab hukumnya kan Pak Arief. Betul Pak. Kalau kemudian ternyata yang kita perpanjang sudah tidak memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum, kan jadi problem. Ya kan? Jadi karena itu, apalagi kalau dia memimpin sebuah konsultan dalam bentuk badan hukum umpamanya. Sementara perusahaannya itu masih tetap jalan dan orang yang memegang kendali perusahaan adalah konsultan yang dimaksud, itu kemudian nantinya sudah tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Jadi ini nanti sekali lagi kita antisipasi sedemikian rupa supaya ini nanti kita ada win-win. Nanti akan kita bicarakan dalam pertemuan khusus karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, tidak semuanya juga ingin memperpanjang. Bahkan ada yang ingin pensiun. Ya kan? Ada yang ingin pensiun. Nah, karena itu dengan klausul bahwa itu dapat, itu sebenarnya menjadi pilihan dan tentu Kementerian Hukum, Dirjen KI termasuk saya sebagai menteri akan menilai secara objektif siapa-siapa yang menginginkan perpanjangan, apakah kesehatan jasmaninya itu memang masih memungkinkan, atau juga kesehatan mentalnya memang masih bisa, dan itu kan mudah untuk dibuktikan dengan surat dari keterangan hasil pemeriksaan check up dari rumah sakit, ya, dari dokter. Kalau tidak mau dengan dokter pribadi pun boleh. Tapi prinsipnya kalau itu bisa kita bicarakan. Nah, terkait kerahasiaan data yang disampaikan oleh Pak Arief, kebocoran data, tidak usah terlalu khawatir, Pak. Kenapa? Yang pertama, tidak semua data yang akan diunggah, semua orang tidak mungkin bisa mengaksesnya, karena ada data yang tidak boleh sama sekali. Jadi itu ada data yang dirahasiakan. Yang kedua, proses pengamanan datanya, Kementerian Hukum itu tidak bekerja sendiri. Kami bekerja sama untuk pengamanan dengan Badan Cyber BSSN ya, BSSN dan juga Komdigi.
Jadi kami mengembangkan sebuah cyber security seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekali lagi nanti kalau soal protokolnya nanti juga akan kita bicarakan bersama. Dan karena kalau kita sudah bicarakan bersama dengan asosiasi, tentu pilihan-pilihannya terhadap baik buruknya, terhadap sebuah kebijakan itu bisa diambil. Sambil hari ini juga saya minta kepada Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Pak Andri hadir ya? Pak Andri? Tidak ya. Pak Andri ada Pak Andri tidak ada Pak Menteri? Tidak ada Pak Menteri. Tidak. Ada kegiatan beliau, Pak Menteri? Oh ada kegiatan. Siap. Nanti saya titip, karena supaya teman-teman tahu, di Kementerian Hukum ini Menteri tidak pernah ambil kebijakan atas sebuah keputusan tanpa didasari sebuah analisis kebijakan karena Badan Strategi Kebijakan. Jadi semua kebijakan yang kami ambil di Kementerian Hukum dan kita sepakati semua, mau lahir Permenkum, mau lahir usulan terkait perubahan nomenklatur, semuanya didahului dengan satu studi dengan basisnya adalah evidence. Jadi karena itu sekali lagi ini sebuah langkah yang kita lakukan bahwa semua kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu bukan kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba di Kementerian Hukum. Semua dilakukan studi, analisis, baru kemudian Menteri mengeluarkan sebuah keputusan. Jadi inilah saya sebut bahwa Kementerian Hukum itu satu badan. Ya, ada yang melakukan perumusan kebijakannya, ada yang mengusulkan satu kebijakan yang diambil yakni unit kerja teknis, Badan Strategi Kebijakan merumuskannya berdasarkan fakta bukti, baru kemudian kami rapatkan bersama, setelah itu Menteri Hukum menandatangani sebuah peraturan Menteri Hukum atau apapun produk hukum yang terkait dengan satu kebijakan, terutama yang terkait dan berdampak luas kepada masyarakat. Gitu Pak Andri ya, sekali lagi nanti kita akan ketemu Pak. Baik Pak, kami tunggu agendanya. Ditunggu Pak Menteri katanya agendanya. Tenang Pak Sarif, Pak Menteri itu orangnya tepat janji ya Pak ya. Memegang janji. Baik, terima kasih Pak Sarif, terima kasih Pak Menteri, Pak Herman, terima kasih Pak Irjen. Ya. Pak Menteri kita akan izin, nah jika tadi Bapak Ibu sekalian adalah pertanyaan dan pengaduan yang ditujukan kepada DJKI, sekarang kita akan beralih kepada pengaduan dan juga pertanyaan yang ditujukan kepada DJ AHU. Untuk pertanyaan atau sesi pertanyaan yang ditujukan kepada DJ AHU hari ini, Pak Menteri dan juga Pak Irjen, izin ini kita kedatangan teman-teman kita yang merupakan warga negara Belanda. Sudah hadir di sini bersama kita Kasmat van Bloppel dan ada juga Scipio Jean-Luc atau Indra Jaya Laksana. Serta hadir juga bersama kita Anna Maria van Valen. Selamat pagi semuanya dan kita juga hari ini akan dibantu oleh translator kita. Mungkin saya akan terlebih dahulu ke Kasmat van Bloppel. Ini saya ingin menanyakan Mbak, Anda ingin sekali menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Bukankah paspor Belanda, paspor Eropa lebih kuat? Adakah cerita di balik hal tersebut? Silakan. Boleh dipakai saja Mbak mikrofonnya. Omdat de Europese paspoort is sterker dan de Indonesische paspoort toch? Is er een verhaal achter jouw wens? Ja. Wij zijn alle geboren in Indonesië. En Indonesië is eigenlijk een onderdeel van ons leven. Ondanks we jaren in Nederland hebben gewoond en zijn wij nog steeds heel erg verbonden met het moederland. Wij voelen ons nauw verbonden met de mensen, de cultuur, de gewoontes. En het zou mooi zijn als wij weer erkend
worden als Indonesiërs, als Indonesische burgers. Baik, silakan Mbak. Baik, kami semua, kami bertiga lahir di Indonesia. Kami ingin kembali menjadi warga negara Indonesia karena di sini kami merasa nyaman. Kami di sini di antara saudara-saudara setanah air, yaitu di Indonesia. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke pengaduan atau pertanyaan dari Kasmat, untuk Indra dan Ana boleh duduk terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai dari Kasmat terlebih dahulu, silahkan untuk menyampaikan pengaduan atau pertanyaannya. Je kan even vertellen over jouw inhoud. Over jouw mening voor de minister. Oh, de vraag? Ja, de vraag. Oké. Nou, er zijn drie vragen in totaal. Ada 3 pertanyaan. De eerste vraag is, wij zijn slachtoffers van illegale adoptie en zetten ons in voor het herstel van het staatsburgerschap van de Republiek Indonesië, dat eigenlijk door adoptie is ontnomen. Tweede vraag, wij wensen heel graag Indonesisch staatsburger te worden, omdat wij hier ons thuis en op ons gemak voelen en we bevinden hier alle binnen rondom onze landgenoten. En ja, dat zijn jullie allemaal, de burgers van Indonesië. En ten tweede verzoeken wij de minister eerbiedig om het Indonesische staatsburgerschap voor ons te herstellen. Dank u wel. Kami adalah korban adopsi ilegal yang sedang memperjuangkan kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah direngut oleh orang tua angkat kami. Kami ingin sekali untuk kembali menjadi warga negara Indonesia karena di sini kami merasa nyaman berada di antara saudara-saudara setanah air. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Menteri untuk memulihkan kewarganegaraan Indonesia kami. Baik, mungkin agar kami dapat memahami cerita lebih menyeluruh, boleh mungkin sedikit diceritakan pengalaman dari Kasmat sendiri, apa yang terjadi kepada beliau? Misschien kunt u verhaal wat is er gebeurd tijdens de adoptie? Oh, oké. Het is onduidelijk. Op een gegeven moment ben ik van mijn biologische moeder verwijderd. Na een maand werd ik in een kinderthuis opgevangen. En na 3 maanden ging ik dus naar Nederland. Echter, de papieren, wat blijkt, die zijn vals. In Nederland is mijn identiteit ook veranderd in een nieuwe naam, zoals eigenlijk identiteit, dus andere religie, andere gewoontes. En het is vastgesteld dat de papieren niet volgens de officiële procedures zijn verlopen. Baik, yang terjadi adalah setiap dokumen adopsi yang sekarang ada dalam bahasa Belanda itu semua berbeda dengan kenyataannya, bisa dibilang sedikit palsu karena apa yang terjadi gitu, kepribadian, lalu juga kebiasaan atau agama dan lain-lainnya yang tercatat dalam dokumen dalam bahasa Belanda itu semuanya berbeda. Demikian. Oke. Baik, mohon izin Pak Menteri, apakah kita akan mendengarkan cerita dari ketiganya terlebih dahulu, baru nanti ditanggapi, ataukah satu persatu Pak Menteri? Langsung aja, tiga-tiganya. Oh baik, baik kalau gitu sekarang saya akan memberikan kesempatan. Kasusnya beda kan? Ya, masuk dari pertanyaannya memang sama, tapi mereka bertiga ini memiliki kisah yang berbeda Pak Menteri.
Oke, sekalian aja sekalian. Baik, kalau gitu sekarang saya akan persilahkan selanjutnya untuk Skipio Janluk atau Indra Jaya Laksana untuk menyampaikan ceritanya agar kita semua lebih paham apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa semangatnya begitu membara untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. U kunt uw verhaal vertellen over waarom wilt u weer Indonesiër worden? Ja, ik ben geboren in Indonesië en toen ben ik meegenomen door een Nederlandse man naar Nederland. De Indonesische regering heeft geen toestemming gegeven, dus ik mocht het land niet uit. En zoals ik zeg, ik ben hier geboren, mijn voorouders zijn hier. Mijn moeder ligt hier begraven, mijn familie is hier en ik voel mij hier veel fijner in Indonesië dan in Nederland. Dus ik hoop dat de minister mij kan helpen om mijn staatsburgerschap te herstellen. Ya, baik. Seperti yang sebelumnya juga, Mas Indra juga lahir di Indonesia tetapi juga mengalami adopsi ilegal dan berharap dapat segera dipulihkan status kewarganegaraan Indonesianya. Oke, baik. Boleh selanjutnya saya bertanya kepada Ana untuk menyampaikan ceritanya. Apa yang membawa kembali ke Indonesia? Wat brengt u hier weer naar Indonesië? Ja, ik ben geboren in Bogor. Toen ik 2,5 jaar was, ging mijn moeder werken in Jakarta. Toen heeft ze mij even bij een mevrouw gebracht om voor mij te zorgen. Toen ze mij op wilde halen, was ik al weg. Toen ben ik terechtgekomen in een kindertehuis. Vanuit het kindertehuis ben ik opgehaald naar Nederland gebracht. Ik wilde altijd weten wie mijn familie is. Mijn roots zijn altijd in Indonesië gebleven. En toen ik 12 jaar was, wilde ik terug. Maar dat mocht niet. Ik moest wachten tot ik 18 was. Toen ik 18 was, heb ik mijn biologische familie gevonden. Sindsdien kom ik in Indonesië. En eigenlijk heeft men geprobeerd mij een Nederlander te maken. Maar de roots zijn altijd hier gebleven. En hier kan ik mijzelf terugvinden en zijn wie ik echt ben. Mbak Ana lahir di Bogor dan pada saat berusia 2,5 tahun ketika ibunya sedang bekerja dan ingin menemukan kembali anaknya, Mbak Ana itu tidak ada, Mbak Ana itu hilang. Nah, bisa dikatakan itulah part dari kegiatan adopsi ilegal tersebut atau perdagangan anak itu. Dan Mbak Ana mencoba untuk menemukan kembali akar identitas Indonesianya, terutama pada saat usia 12 tahun. Tetapi pada saat itu masih belum bisa dan harus menunggu sampai 18 tahun. Tetapi perjalanan itu pun tidak mudah. Dan mengapa Mbak Ana ingin kembali ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia? Karena meskipun beliau besar di Belanda, tetapi disinilah di Indonesia lah beliau merasa berada di rumah. Oke, baik. Mungkin saya bisa bertanya dan saya sudah mendengar sedikit kisahnya, terutama dari Mas Indra. Sudah sampai mana proses yang diusahakan sebenarnya hingga akhirnya hari ini datang ke Gria Pengayoman untuk mengadukan langsung kepada Pak Menteri? Boleh dari ketiganya diceritakan juga sudah sampai mana proses perjuangannya? Boleh Pak Indra dulu silakan atau siapa? En dan tot zover is de voorbereiding met de Indonesische staatsburgerschap. Misschien tot jullie hier komen. Baik, ini dari Kasma terlebih dahulu ya. Wij zoeken eigenlijk al 10 jaar families in Indonesië voor geadopteerden uit Nederland. Waaronder ook mijn eigen zoektocht. Maar omdat de papieren vals zijn, is het heel moeilijk te achterhalen
wie de biologische familie is en waar ze verblijven. Op een gegeven moment hebben we de beslissing gemaakt om terug te keren naar Indonesië en ons in te zetten voor het herstel van onze nationaliteit. En daar zijn we nu ruim een jaar mee bezig met bezoeken van diverse instanties. We hebben eigenlijk alle instanties gehad, zoals eerst onze eigen Indonesische ambassade in Nederland. Daarna zijn we geweest naar buitenlandse zaken in Indonesië. We hebben sociale zaken gehad. We hebben immigratie hebben we gehad. Maar daar kwamen we eigenlijk niet veel verder mee, omdat men niet wist onder welk label, zeg maar, wij gehangen konden worden. Want wij zijn geen diaspora. We hebben niet gekozen voor een andere nationaliteit. Dat is ons ontnomen. En wij vallen onder een categorie wat eigenlijk niet bestaat in de wetgeving. Silakan Mbak, ditranslate terlebih dahulu. Sudah sampai mana perjuangannya kalau Kasmat? Baik, untuk Mas Kasmat sendiri, beliau sudah lebih dari 10 tahun mencari, tetapi karena dokumen, seperti tadi sudah dibilang, dokumennya sendiri berisi hal-hal yang salah, maka agak sulit untuk pada awalnya menemukan akar Indonesianya. Dan pada bagian akhir tadi juga Mas Kasmat menegaskan bahwa mereka ini sebetulnya bukan diaspora, karena mereka sendiri mengalami kejadian yang mereka tidak bisa memilih untuk menjadi diaspora. Maka dari itu Mas Kasmat memohon untuk dipulihkan kembali ke warga negara. Apakah Mbak Ana atau Mas Indra ingin menyampaikan, menambahkan, sudah sampai mana perjuangannya? Karena saya dengar Mas Indra ini sudah ke beberapa instansi terkait ya untuk memperjuangkan kewarganegaraan Indonesianya. Oke, mungkin Ana of Indra Kunz. It's overall de andere instantie. In Nederland zijn we naar KBRI gegaan, omdat we dan als slachtoffers bij elkaar kunnen komen. Maar daarna zijn we ook naar het ministerie Sociaal gegaan, omdat we ook hulp willen bij rehabilitatie en ook we hebben psychologische problemen. En we zijn ook naar de Kementerian Luar Negeri gegaan. Omdat zij daar te maken hebben, omdat ze ons zien als warga negara asing. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij de Komnas HAM, omdat het gaat om mensenrechten. Maar niet alleen onze rechten zijn geschonden, ook de rechten van onze moeders, van onze vaders, van onze familie zijn geschonden. Baik, kalau dari Mbak Ana sendiri menambahkan bahwa mereka sudah ke KBRI di Den Haag, lalu juga Kementerian Sosial, lalu juga Kementerian Luar Negeri, dan pada akhirnya ke Komnas HAM. Mengapa mereka mengunjungi instansi-instansi berikut ini? Karena yang pertama ini adalah terkait dengan hak-hak sosial mereka yang sebetulnya dilanggar, terlebih pada saat mereka masih kecil. Lalu juga terkait dengan hak asasi manusia yang tidak hanya bagi mereka dilanggar, tapi juga bagi keluarga mereka, bagi orang tua mereka, dan juga ke Kementerian Luar Negeri. Itu alasannya karena mereka di sini masih dilihat sebagai warga negara asing, bukan warga negara Indonesia meskipun lahir di Indonesia. Demikian. Untuk Mas Indra silahkan, bagaimana perjuangannya hingga hari ini datang ke Geria Pengayoman? Sinds dat ik 10 jaar oud was, wilde ik terug naar Indonesië. Maar ik wist niet hoe, want ik was natuurlijk een kind. Dus voor mij voelde Nederland als een gevangenis. En toen ik terug ging naar Indonesië en ik besloot om hier langer te blijven, omdat ik mijn biologische moeder en vader wou vinden, was het heel moeilijk omdat ik dat op een toeristenvisum moet doen. En dan mag ik 1 maand of 2 maanden hier blijven en dan moet ik weer het land uit. Dat kost heel erg veel geld.
Later kon ik langere visa kopen, maar ook dat kost steeds geld en dat vind ik niet eerlijk, omdat ik en anderen zijn hier illegaal weggehaald. Dus waarom moeten wij steeds blijven betalen alsof wij buitenlanders zijn? Dus daarom, omdat wij naar verschillende instanties zijn geweest en zij ons niet verder kunnen helpen, ben ik hier terechtgekomen en hoop ik dat de minister ons kan bijstaan hierin, omdat het gaat vooral om rechtsherstel. Baik, silakan Mbak. Baik, dari Mas Indra sendiri, beliau sudah dari umur 10 tahun ingin kembali ke Indonesia karena jujur Belanda terasa seperti penjara. Jadi juga karena beberapa halangan tadi seperti dokumen-dokumen yang salah dan sebagainya, itu jadi sulit sekali untuk menemukan sebetulnya di mana sih akar Indonesianya itu, keluarganya. Dan tentu saja memerlukan banyak uang karena ada beberapa dokumen, mengurus dokumen itu yang harus dibayarkan. Lalu juga harus membayarkan mungkin pajak-pajak dan lain sebagainya sebagai warga negara asing. Dan itulah mengapa kembali ditegaskan tadi untuk ingin memulihkan kembali kewarganegaraannya. Baik, Baik. Saya terharu ya mendengar 3 kisah dari teman-teman Pak Camsat, Casmat, kemudian Indra dan Ana Maria. Jadi ini ada 3 kasus kalau benar ya, yang saya tangkap yang pertama telah terjadi adopsi ilegal. Yang kedua ada kasus penculikan anak. Dan yang ketiga adalah kasus human trafficking. Apakah ini benar? Itu yang saya tangkap. Nanti akan kita lihat. Yang jelas ketiga-tiganya itu diangkat ataupun diberangkatkan ke negara Belanda dalam posisi belum bisa bertindak secara hukum karena masih kecil, ada yang bayi mungkin, ada yang umur 1 tahun, 2 tahun. Namun demikian ini pasti akan kita bantu ya, kita akan bantu. Saya ingin tanya dulu kepada 3-tiganya. Sekarang kan semua memegang paspor Belanda kan? Betul Pak Menteri. Iya. Paspor Belanda semua. Iya, ya. paspor Belanda. Paspor Belanda. Betul semua. Pak Menteri. Saya mau tanya, banyak orang dulu yang pingin kabur dari Indonesia, bercita-cita mendapatkan paspor luar negeri, apalagi Uni Eropa, di mana jaminan sosial hidupnya itu katanya salah satu yang terbaik di dunia. Kalau mendapatkan jaminan sosial yang begitu bagus, apa yang memotivasi Anda bertiga untuk mau menjadi warga negara Indonesia kembali di saat banyak orang yang menginginkan katanya untuk kabur dari Indonesia dan ingin menjadi warga negara lain? Baik, serupa dengan pertanyaan saya tadi di awal, mungkin tadi Pak Kasmas sudah menjawab, boleh diberikan kepada Mas Indra dan juga Mbak Ana kali ini. Mas Indra silakan. Op de eerste plaats hebben wij niet voor Nederland gekozen en wij maken nu een duidelijke keuze voor Indonesië. Ten tweede is het, denk ik niet, klopt het niet dat een buitenlands paspoort sterker is dan een Indonesisch paspoort. Alleen als je naar Europa wil gaan is het moeilijk voor Indonesiërs. Maar op dit moment heeft het Indonesische paspoort een hele grote sterkte, omdat wij visavrij naar heel veel landen in deze regio kunnen gaan. En ten derde ligt de toekomst in Zuidoost-Azië en zeker in Indonesië. Dus in Europa zijn steeds minder kansen. Silakan Mbak. Baik, alasannya sendiri karena balik lagi mereka tidak memilih untuk menjadi warga negara Belanda.
Dan yang selanjutnya adalah di luar negeri untuk orang-orang Indonesia atau keturunan Indonesia sendiri masih sulit untuk mendapatkan kesempatan. Baik, itu dari Mas Indra, boleh kita dengar dari Mbak Ana Maria? Ik ben weggegaan als een kind van Indonesië. Pas in Nederland hebben ze me Nederlander gemaakt. Voor mij is het puur een papier, een legale zeg maar, formaliteit. Voor mij gaat het om de sociale identiteit. Waar pas ik beter en ik vind mijzelf beter passen in Indonesië. Baik, bagi Mbak Ana sendiri, saat menjadi warga negara Belanda itu hanya sebuah dokumen formalitas. Tetapi bagi dia sendiri, kewarganegaraan itu adalah sebuah mungkin privilege sosial, dan itulah mengapa Mbak Ana ingin kembali ke Indonesia karena merasa lebih aman di sini. Baik, di awal tadi kita sudah menanyakan terima kasih ya. Asmat. Anda semua luar biasa. Kementerian Hukum nanti Dirjen AHU, Direktur Tata Negara untuk bisa memfasilitasi ketiganya setelah lewat proses pemeriksaan lintas kementerian, apakah itu di Badan Intelijen Negara, kemudian juga Komnas HAM, Kementerian Luar Negeri. Kalau itu nanti rekomendasinya bisa didapatkan, insya Allah nanti kita akan bantu untuk pemulihan, ataupun sekarang ini dengan kebijakan penegasan kewarganegaraan. Dengan catatan saya ingin tanya, karena Indonesia tidak menganut asas dui kewarganegaraan, apakah ketiganya kalau disetujui atau kita pulihkan haknya, Anda bersedia bertiga untuk mengembalikan paspor yang Anda pegang saat ini? Silakan Mbak. Willen jullie allemaal de Nederlandse of EU-paspoort teruggeven en dan Indonesische staatsburgerschap krijgen? Ya, tentu saja. Dijawab dengan yakin nampaknya Pak Menteri mereka bersedia. Benar ya, tiga-tiganya nanti akan mengembalikan paspor di negara yang sekarang tercatat menjadi warga negara ya. Nah karena itu saya mohon kepada Direktur Tata Negara untuk segera memproses, diteliti dokumennya. Yang kedua, apakah benar kalau ada yang terkait dengan kejadian dugaan adopsi ilegal, kemudian juga penculikan, dan juga human trafficking, kita pulihkan hak-hak kewarganegaraannya untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Dan begitu Anda nanti diberi status kewarganegaraan Indonesia, satu, saya berharap Anda membantu aparat penegak hukum untuk membongkar skandal human trafficking yang terjadi. Bisa dibantu untuk ditranslate terlebih dahulu ya Pak Menteri ya? Oké. Ja. Silahkan Mbak. Hij beloven jullie dat de ministerie van Justitie jullie helpen om te herstellen van de Indonesische staatsburgerschap. En dan het minister hoopt ook dat later in de toekomst misschien jullie kunnen de rechters helpen om de, ja, wat hebben jullie ervaren te vertellen en ook, ja. Wij willen heel graag adviseren Indonesië om iets terug te doen. Baik, dari ketiganya sangat setuju dan sangat terbuka untuk membantu seperti harapan Bapak Menteri tadi untuk menguak kasus-kasus human trafficking seperti yang mereka alami. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Karena ini kan bukan kemungkinan akan banyak yang terjadi. Jadi bukan hanya tiga ini, ya, bukan hanya tiga ini.
Dan yang terakhir saya ingin tanya ke Maria. Anda sudah menemukan orang tua yang Anda cari selama ini? Sepertinya Pak Menteri tanya ke Anna Maria. Ja, Tiga-tiganya, tapi mulai dari ketiga-tiganya. Anna Maria. Apakah sudah menemukan orang yang dicari? Toen ik 12 was wilde ik al terug, maar ik moest wachten tot ik 18 was. Toen ik 18 was ben ik teruggegaan, heb ik mijn familie gevonden. En sindsdien helpen we andere mensen en hebben we al van 80 families gevonden. Baik, kalau untuk Mbak Anna Maria sendiri, saat umur 12 tahun itu ingin bertemu tapi belum bisa, harus menunggu sampai 18 tahun. Dan pada saat 18 tahun itulah beliau sudah menemukan orang tuanya. Demikian kalau dari Mbak Sudah Ana. bertemu ya? Sudah ketemu berarti Dengan dengan orang orang tua. tua. Kalau Anda untuk ya? Mbak Ana sudah ketemu. Baik. Iya. Pak Selanjutnya. Jasmat? Pak Jasmat. Nee, ik heb mijn ouders, Belum. ik heb mijn ouders nog nooit ontmoet. Iya, Ook untuk niet Mas Kasmat gevonden. belum bertemu. Dengan keluarga yang lain? Dengan keluarga yang lain apakah sudah bertemu? Met andere familie, misschien om, tante. Oke, karena kesalahan dokumen tadi, maka masih sulit untuk Mas Kasmat menemukan keluarganya. Artinya Pak Jasmat di Opa, sini Oma. belum menemukan siapapun. Opa, oma, Opa, Moma, Tidak, Oma, belum bertemu. Belum Pak belum Menteri. bertemu. Ma apa? Kalau bahasa Belanda ibu apa? Mama, mama. Mama, papa tidak. Belum semua. Belum Belum. semua Pak Menteri. Belum. Kalau Indra sama juga. Hallo. Kijken. Die doet het niet. Ik was te laat met mijn moeder. Ik heb mijn moeder te vinden. Zij is al overleden, dus ik ben te laat. En ik ben nog op zoek naar mijn vader. Oke, untuk Mas Indra sedikit terlambat karena saat menemukan ibunya sudah meninggal dunia dan sekarang ini sedang mencari keberadaan ayahnya. Saat ini sedang masih mencari Iya, keberadaan masih ayah. Demikian Pak Menteri. Dari keluarga ibunya sudah tahu, walaupun ibunya sudah meninggal, tapi keturunan ibunya Indra udah tahu. Ja, ik heb mijn moeders familie gevonden en ontmoet. Iya, untuk keluarga ibunya sendiri sudah mengetahui. Dan sudah bertemu dengan Iya, keluarga sudah ibunya. bertemu juga. Sudah bertemu ya? Oke. Terima kasih. Saya senang yang membuat saya yakin bahwa Anda memang punya darah Indonesia. Utamanya Ibu Irma dan Pak Jasmat. Itu muka-mukanya mirip seperti saya juga. Kalau Indra, hidungnya masih agak sedikit beda. Tapi sekali lagi terima kasih atas pilihan Anda bertiga untuk menjadi warga negara Indonesia kembali. Anda pulang ke rumah besar kita dan insya Allah nanti Kementerian Hukum lewat Pak Dirjen AHU dan juga Direktur Tata Negara. Pak Dul ada ya? Pak Dul? Pak Dul hadir. Hadir Pak Menteri. Pak Dul. Hadir Pak. Pak Dul, tolong ya difasilitasi agar sesegera mungkin ketiga-tiganya yang bersangkutan bisa memperoleh entah itu pemulihan ataupun penegasan kewarganegaraan dan pastikan kalau itu keluar paspor yang bersangkutan itu harus diserahkan kepada kedutaan besar di tempat paspor yang mereka pegang sekarang itu untuk diserahkan. Sekali lagi selamat ya, selamat kepada Indra, Pak Jasmat dan Ibu Irma. Kementerian Hukum akan memfasilitasi Anda untuk memperoleh kewarganegaraan Anda setelah mendapatkan clearance dari Badan Intelijen Negara, Komnas HAM, dan beberapa kementerian yang lain. Terima kasih, Mbak Tira. Baik, terima kasih Pak Menteri, luar biasa sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan dan semangatnya untuk rekan-rekan kita siang hari ini. Ada yang masih ingin disampaikan oleh ketiganya, Mbak? Karena tadi sesuai dengan janji Pak Menteri nanti akan dibantu untuk
dipercepat prosesnya sehingga mereka bertiga bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan paspor Indonesia? Mungkin sedikit tambahan dari bertiga bahwa mereka sangat bersyukur dan sangat senang bahwa bisa dibantu untuk kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana Maria, Pak Kasmat dan juga Mas Indra. Terima kasih Mbak, boleh kembali duduk. Ya, demikian Mbak Sila. Siap Pak Menteri. Mbak Sila, saya tanya ke Pak Dul. Pak Dul. Pak Dul. Siap Bapak. Ini kan bukan proses naturalisasi biasa. Betul Pak. Ini nanti akan menggunakan pasal berapa di Undang-Undang Kewarganegaraan? Boleh berdiri Pak. Untuk Pak Dul, kasus Pak Cahmat, Pak Dul bisa berdiri. Izin untuk kasus Pak Cahmat karena yang bersangkutan sudah menikah dengan WNI, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naturalisasi berdasarkan perkawinan pasal 19. Tapi untuk keduanya yaitu Pak Indra dan Bu Ana, memang kita harus melibatkan kementerian lembaga karena ini berkaitan dengan kebijakan. Berkaitan dengan penegasan status ini ada dua regulasi yaitu Permenkumham 35 2016 dan Permenkum 6 tahun 2005 yang mana penegasan itu diberikan kepada warga negara yang memang benar-benar tidak memiliki dokumen dan tidak memiliki status. Tapi ketiganya ini sebenarnya memiliki status. Cuma peristiwa yang terjadi pada 1979 dan 80 ini memang masih menggunakan Undang-Undang nomor 62 tahun 1958. Pada dasarnya ketiga ini memiliki dui kewarganegaraan, tetapi yang bersangkutan ini dipaksa. Jadi memang ada hak bagi mereka pada saat itu menjadi WNI, tetapi pada saat dipaksa untuk menjadi warga negara asingnya, ini pada dasarnya mereka masih belum dewasa. Padahal mereka ini memiliki hak untuk menentukan menjadi WNI atau WNA berdasarkan regulasi exiting. Demikian Bapak, jadi memang benar karena ini korban, artinya memang ada pemaksaan, maka benar juga bagi mereka yang sudah menyampaikan laporannya ke Komnas HAM. Namun demikian karena mereka juga merupakan korban adopsi ilegal, kami juga melibatkan Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial ini adalah leading sektor dalam kaitannya pengangkatan anak maupun adopsi dalam hal baik adopsi dalam maupun luar negeri. Demikian Bapak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Dul. Terima kasih. Tolong yang penting diproses ya sesuai dengan mekanisme yang memungkinkan, yang tidak melanggar, dan kita pulihkan sepanjang itu memang memungkinkan menurut ketentuan yang ada. Sekali lagi kepada Pak Irjen, Mbak Sila, dan teman-teman UP1, pimpinan tinggi Pratama, pimpinan Madya, saya ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan lupa setiap hari Jumat kita selenggarakan pasti ada solusi. Jangan lupa terus sampaikan pengaduan kepada Kementerian Hukum untuk menawarkan layanan publik yang prima dan baik. Pasti. Baik, terima kasih, semangat ya Pak Menteri. Luar biasa sekali, kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri masih menyempatkan hadir bersama kami untuk dalam program Pasti Ada Solusi ini menyapa dan menjawab semua aduan dan pertanyaan meskipun di tengah kesibukan beliau di Maluku Utara. Bapak Ibu sekalian, menjelang akhir dari acara ini mungkin saya boleh meminta Pak Irjen untuk menyampaikan closing remarks sedikit Pak. Baik, terima kasih Mbak Sela dan para hadirin sekalian, Pak Menteri. Bapak Menteri sudah memberikan keteladanan implementasi daripada nilai-nilai mendasar dari kementerian itu berakhlak, antara lain akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan yang terpenting adalah berorientasi kepada pelayanan masyarakat seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Tentunya ini adalah upaya nyata dari Kementerian Hukum untuk memberikan solusi, kemudian mencari penyelesaian daripada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Semoga untuk episode berikutnya tetap dilanjutkan, dan luar biasa Bapak Menteri di episode pertama, kedua memimpin langsung. Baik, terima kasih Pak Irjen.
Pak Menteri sedikit untuk kembali memberikan closing remarks nih Pak untuk episode 2 hari ini yang sama luar biasanya dengan episode pertama di mana semua aduan diterima dan langsung diarahkan kepada penyelesaian ya Pak. Ya, sekali lagi saya inginkan bahwa karena keyakinan di pelayanan publik itu sekarang sudah sangat baik, tentu saya selalu beranggapan bahwa sekalipun kami punya persepsi terhadap pelayanan publik yang kami sajikan sudah sangat baik, dari masyarakat untuk upaya perbaikan-perbaikan ke depan, baik dari sisi waktu, kemudian kepastian hukumnya, dan juga keamanan, termasuk keamanan datanya itu bisa kita selesaikan. Terus bantu Kementerian Hukum untuk istiqomah, memberi pelayanan terbaik, dan kami siap untuk melayani seluruh warga negara Republik Indonesia untuk Indonesia Jaya. Merdeka! Merdeka! Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Aktas, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irjen dan juga Pak Ditjen, seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini di Gria Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kami berharap acara ini dapat menjadi sebuah manfaat dan berkat untuk kita semua, di mana semua pertanyaan tadi mungkin bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk teman-teman kita yang lain. Menutup acara dan program hari ini, saya Sheila Purnama berterima kasih. Saya tutup dengan pantun. Silakan Pak. Gula tepung, gula aren. Cakep. Bapak Kementerian Hukum dan kita semua memang keren. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus cinta karena emosi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih.